Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil abduhu wa rasuluhu alladzi la ilaha illa huwa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ilahi anta maghfurun wa maghfuri atini mahabbataka wa ma'rifatan. Yang sama-sama kita taati dan kita muliakan Sayyiduna wa mursyiduna Syekh Ahmad Shahibul Wabatajul Arifin, yang sama-sama kita hormati Ahlul Bait, pemirsa Bapak Muhammad Ihsan dan Ibu Estri, juga ikhwan akhwat thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya yang tergabung dalam halaqah Haqiqatul Ilmi Al-Islamiyah yang saya banggakan. Alhamdulillah kita semua dapat berkumpul kembali dalam melaksanakan amaliyah manakiban di bulan Zulhijjah, yang mana pada bulan Zulqa'dah manakiban di sini tidak bisa dilaksanakan karena khususnya pangarsa Ibu Estrinya ada kepentingan. Beliau suaminya Bapak Ihsan ada pindah tugas ke Cirebon. Jadi pada bulan kemarin itu sangat benar-benar sibuk, ditambah lagi dengan acara Ibu Bella ya di pusat di Suryalaya. Jadi alhamdulillah pada bulan Zulhijjah ini kita dapat melaksanakan kembali manakiban seperti biasanya. Sebagaimana kita ketahui bahwa di bulan Zulhijjah ini umat Islam diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah kurban bagi yang mampu ya. Mudah-mudahan kedepannya di halaqah bisa kurban Pak Yuli. Amin. Dengan kalah sama anak-anak sekolah patungan buat kurban ya. Ya Pak Rizal ya. Patungan buat beli kambing, syukur-syukur beli sapi ya, kurban gitu. Anak-anak sekolah di sekolah juga gitu, udunan, bahasa Sundanya itu udunan, sehingga dapat membeli seekor kambing, ada juga yang seekor sapi kemudian disembelih. Kalau tidak ada ayam juga mungkin tidak apa-apa ya. Seperti Sayyidina Bilal, karena kondisi ekonomi beliau berbeda dengan sahabat yang lain, dengan sahabat Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, yang ekonominya cukuplah setiap tahun itu berkurban. Jadi beliau itu menurut riwayat itu kurbannya ayam, jadi setiap tahun kurbannya ayam. Jadi ada juga yang mempertanyakan apakah boleh kurbannya dengan ayam ya. Ya itu riwayatnya gitu. Maksudnya bukan masalah kurbannya sih, tapi kita lihat itu masalah motivasinya. Sangat ingin berkurban dengan keadaan ekonomi yang seadanya. Jadi yang dilihat itu adalah motivasi ia berkurban, ingin ikut juga berbagi. Sehingga kata-kata beliau itu, saya tidak peduli dengan apa yang mereka sembelih. Mereka menyembelih kambing, unta gitu, sedangkan saya menyembelih ini gitu kan. Ini yang bisa saya persembahkan, ini yang bisa saya bagikan untuk fakir miskin. Itu luar biasa sekali ya. Sayyidina Bilal itu. Kurban itu menurut bahasa yaitu berasal dari kata qoroba, yaitu dekat. Artinya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Seluruh ajaran Islam intinya adalah untuk taqarrub, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Gitu kan. Syariat kurban itu, ibadah kurban itu kan identiknya dengan umat Islam itu menyembelih binatang ternak yang
dengan syarat dan ketentuan tertentu gitu. Yang ternak itu biasanya itu kambing, unta, ada juga yang sapi ya kalau di Indonesia itu. Tapi pada hakikatnya itu kurban itu adalah menyembelih sifat-sifat kehewanan yang ada pada diri kita gitu kan. Dalam ilmu mantik itu kan ada istilah yang populer, al-insan hayawanun natik. Jadi manusia itu adalah hewan yang diberi akal, yang berpikir gitu kan. Aristoteles juga menyebutkan begitu, bahwa manusia itu adalah manusia yang berpikir gitu kan. Tapi manusia juga dianugerahi qalbu gitu kan. Jadi bukan hanya berpikir, bukan hanya menggunakan akalnya, tapi juga menggunakan qalbunya untuk melakukan perjalanan, untuk mengenal Allah, untuk bisa mengenal Allah melalui zikir gitu kan. Jadi setiap ubudiyah yang diperintahkan oleh Allah itu ada filosofinya. Seperti dalam ibadah kurban itu kan, hewan kurban itu yang dipotongnya itu adalah lehernya gitu kan. Kalau manusia yang dipotongnya itu adalah sifat-sifat kehewanannya. Itu yang harus dipotong, yang harus disembelih dalam diri manusia. Dengan apa memotongnya gitu kan? Ya tentunya dengan alat tertentu. Dengan, kalau hewan itu kan dengan golok gitu kan, dengan pisau tertentu, pisau yang khusus digunakan untuk menyembelih. Tidak bisa dengan menggunakan pisau dapur seperti biasanya, atau menggunakan golok pergi ngalah suluh gitu kan, seperti itu. Ayah saya juga kan dulu punya satu pisau itu khusus untuk menyembelih hewan kurban gitu kan. Walaupun digunakannya itu jarang sekali ya, setahun sekali gitu kan, seperti itu. Bagaimana manusia, bagaimana kita menyembelih sifat-sifat kehewanan yang ada dalam diri kita? Ya tentunya sama, menggunakan kalimah yang khusus. Tidak bisa kalimah sembarangan yang digunakan. Kalimah itu harus diperoleh dari ahlinya, dari mursyid yang kamil mukamil. Tiada lain yang kita amalkan itu la ilaha illallah gitu. Dengan kalimah itu tidak bisa, walaupun kalimah itu sama, kalimah la ilaha illallah itu didapat dari orang-orang biasa, itu tidak akan mampu untuk menyembelih, memotong sifat-sifat kehewanan dalam diri kita. Jadi harus melalui tahap dulu, khusus dulu gitu kan. Harus khusus itu diperolehnya gitu kan. Dan goloknya juga yang dipakainya itu untuk menyembelih kurban itu harus diasah terlebih dahulu gitu kan. Diasah terlebih dahulu supaya apa? Dalam hadis riwayat Muslim itu supaya membuat hewan kurban itu tidak kesakitan. Maksudnya jadi jangan membuat hewan kurban itu sakit katanya gitu kan. Jadi harus benar-benar tajam gitu kan. Jadi harus membahagiakan hewan kurbannya dengan cara menajamkan pisaunya seperti itu. Maka harus diasah terlebih dahulu gitu kan si pisau itu sebelum dipakai menyembelih gitu kan. Begitupun dengan kita gitu kan. Harus sering mengasah golok yang akan kita gunakan untuk menyembelih sifat-sifat kebinatangan kita. Kapan mengasahnya itu? Setiap ba'da sholat fardu zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus aja diasah gitu kan, sampai benar-benar pisau itu tajam, sampai benar-benar bahwa kalimah itu mampu menyembelih sifat-sifat kebinatangan yang ada dalam diri kita gitu. Bagaimana kalau dikirnya cuma 3 kali, seringnya kita 3 kali la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung tawajuh, langsung pulang gitu kan. Itu ibarat ketika kita memotong, ketika kita mau memotong hewan kurban terus kita mengasahnya cuma 3 kali, ya otomatis tidak akan bisa, sulit itu menyembelih binatang itu. Cuma 3 kali. Coba Anda juga Pak Chandra kan punya kampak di rumah ya yang sudah tumpul. Kemarin mau itu apa? Membelah kelapa muda. Diasahnya cuma sebentar, dah susah. Susah. Harus sering biasanya itu. Ba'da sholat itu dikir gitu kan. Minimal 165. Coba kalau 3 kali tumpul tuh. Susah itu menyembelih sifat-sifat kebinatangan dalam diri kita. Sulit. Rasa rakus masih ada, sombong masih ada, hubud dunia itu masih ada, sulit.
sulit dipotong gitu kan, kecuali dengan terus istiqomah mengasah pisau sampai tajam gitu kan. Ibaratnya TNI gitu kan, mereka itu latihan terus kapan perangnya gitu kan, lebih banyak perangnya atau latihannya gitu. Kadang-kadang mungkin semasa hidupnya itu ada yang cuma latihan tidak pernah perang kan, TNI itu mungkin ada yang seperti itu kan. Jadi kita juga terus saja mengasah gitu kan. Terus kapan dipakainya, masalahnya itu ketika kita terus berzikir, mengasah golok kita, mengasah untuk senjata kita untuk menyembelih sifat-sifat kebinatangan kita, terus kapan kita memakainya? Dipakainya itu ketika nanti juga dikasih sama Allah, ketika kita ditimpa ujian, ketika kita ditimpa musibah, ketika ada tetangga yang menghina kita, yang menjelek-jelekan kita, itu kalau kita sudah punya golok yang mantap, pisau yang mantap untuk menyembelih rasa iri, rasa dengki, rasa sombong, itu tidak akan terpengaruh ketika ada yang menghina, ada yang merendahkan kita dan lain sebagainya gitu. Makanya harus tajam, harus terus diasah. Jangan sampai cuma 3 kali itu dijamin bintul tidak akan bisa dipakai untuk menyembelih binatang kurban. Dan zikir kita itu tidak akan mampu menyembelih sifat-sifat kehewanan yang ada dalam diri kita. Makanya kita masih sering putus asa gitu kan. Rajin dikir gitu kan, kita menangis itu karena aduh kenapa kita miskin terus, aduh kenapa tidak lulus P3K, tidak lulus CPNS gitu kan. Itu yang sasarannya itu kurang tepat gitu kan. Jangan seperti itu, dikir aja gitu kan. Itu masalah jadi anu itu bonus sendiri dari Allah gitu kan. Sudah ada porsinya masing-masing diri kita gitu kan. Lagian kita semua itu hidupnya itu udah dicukupkan oleh Allah gitu kan. Secukupnya dan sekadarnya diri kita gitu kan. Jadi terus mengasah golok kita untuk menyembelih sifat-sifat kebinatangan yang ada dalam diri kita dengan terus mengamalkan zikir jahar dan zikir khafi. Zikir jahar itu untuk menyembelih sifat kebinatangan, zikir khafi itu untuk sebagai cerminan gitu kan. Kadang-kadang kita suka melihat kesalahan orang lain itu terlihat terus gitu, enak. Tapi kesalahan sendiri kita tidak tahu. Dikasih tahu sama orang lain, kamu mau sombong, kita tidak menerima, sulit kita menerima. Itu tandanya itu pisau kita masih tumpul gitu. Sering kan kita melihat, aduh, gini jelema gitu, gini jelema gitu. Kok orang lain itu seperti itu? Kok ikhwan itu tuh seperti itu? Katanya Islam, katanya ikhwan, tapi kok masih seperti ini? Itu kan tanpa dia sadar bahwa diri sendiri juga banyak kesalahan gitu. Jadi hati-hati gitu kan, kita ditampakkan kesalahan orang lain, padahal kesalahan diri sendiri tidak tampak. Itu makanya terus diasah gitu kan, supaya kita terus menerima apa yang menjadi ketentuan Allah, dan supaya sifat-sifat yang kehewanan yang ada dalam diri itu hilang gitu kan, satu persatu hilang. Yang timbul adalah sifat-sifat ketuhanan. Sifat-sifat ketuhanan yang ada dalam kalbu itu muncul ke permukaan. Seperti itu. Hanya hikmah dari filosofi kurban itu diantaranya seperti itu. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama terus mengamalkan zikir kita, mantapkan terus, asah terus, jangan sampai 3 kali, terus minimal 165 gitu. Terus bagaimana ya kalau kita sudah terasa sifat ini nih, rasa sombong kita udah mulai hilang, dihina orang lain sudah mulai tidak terpengaruh. Tapi hati-hati ketika dipuji orang lain masih terpengaruh atau tidak ya. Itu yang harus diperhatikan juga. Jangan sampai dihina orang lain sudah tidak mempan, tapi dipuji orang lain tuh masih istilahnya itu masih terbang gitu. Maka kebaikan diri kita itu sebaiknya harus ditutup katanya gitu kan. Tapi kekurangan munculkan. Maksudnya untuk apa? Supaya kita memperbaikinya dengan terus mengamalkan zikir la ilaha illallah. Alhamdulillah tarekat kita mursyidnya sudah kamil dan silsilah itu salah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tinggal mengamalkannya dengan sebaik-baiknya.
Sekian saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kata Pak Rijal sudah lapar katanya. Oke, barangkali ada sambutan dari Ibu atau doa dulu. Oh iya. Sekian saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya karena sudah mulai masuki pukul 10. Terima kasih. Nanti dilanjutkan dengan doa khutbah Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.